ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini. Nama adik siapa? Yanto, Yanto kelas berapa? kelas 5, Umur? 5, umur 11. Umur 11. Kegiatan sehari-harinya apa? Kegiatan itu kadang belajar, kadang jualan. Sekolah juga, tapi kan kalau misalnya jualan gini nganggu sekolah nggak? Iya, untuk sekolah buat bayar. Jadi kalau misalnya berjualan ini karena keinginan sendiri atau dipaksa orang tua? Saya sendiri ibu ya jualan juga tapi Kalau hasil jualan ini semuanya diberikan ke orang tua? ya enggak, jarang, kadang lek dapat 50 tak ambil 10 aja macam sama nafsu. Kamu kalau jualan kayak gini diawasin sama orang tua nggak? Diawasin sama orang tua. Gimana biasanya? Di situ Biasanya jualan hari apa aja? ya kadang kadang Senin, Jumat, kadang Sabtu. Kalau pulangnya jam berapa kalau jualan? Pulang jam 9. Jam 9 malam. Terus kamu belajarnya kapan? Udah tadi udah. Oh tadi. Jam 5. Terus kamu nggak takut kalau jualan malam-malam? Kamu tinggal di mana? Kedungdoro. Di daerah Kedungdoro itu banyak orang yang jualan kayak kamu nggak? Ya lumayan. Jadi nggak merasa dikucilkan karena berjualan? Hah? Nggak merasa dikucilkan karena berjualan? Enggak. Kalau di sekolah dikucilkan nggak? Tadi kan ya pernah tapi saya sabar Pak. Sabar, tetap sabar, tetap semangat. Dalam peristiwa tersebut, kita dapat melihat bahwa terdapat seorang anak yang berjualan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Di sini saya akan menanggapi peristiwa tersebut melalui penghidupan anak tersebut. Kita ketahui bahwa anak tersebut kegiatan sehari-hari adalah sekolah saat pagi atau siang dan bekerja saat sore atau malam hari. Seharusnya anak seusianya kegiatannya adalah belajar dan mendapatkan kasih sayang dari orang tua serta bermain untuk kegiatan sosialnya. Namun berbeda dengan anak tersebut. Mereka pagi sekolah dan sore berjualan dengan tujuan membantu perekonomian orang tuanya. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa penghidupan anak ini belum layak. Mengapa demikian? Tentu jika kehidupan anak tersebut layak, anak-anak tersebut tidak akan berjualan di pinggir jalan untuk membantu perekonomian keluarga. Waktunya yang seharusnya dia gunakan untuk belajar dan mendapatkan kegiatan sosial melalui bermain harus berubah menjadi sekolah dan bekerja. Ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jika kita menanggapi penghidupan anak ini dan keluarganya tentu tidak layak. Sedangkan jika kita menanggapi pekerjaan yang layak, maka pekerjaan anak ini tidak layak karena usianya masih usia anak-anak yang seharusnya belajar dan bermain, bukan usia dewasa yang memang untuk usia bekerja. Maka dengan begitu, hak untuk anak ini belum terpenuhi dalam bidang penghidupan yang layak. Dengan bekerjanya anak di bawah umur, seolah-olah orang tua mereka merasa beruntung, padahal sebaliknya. Karena dampak yang ditimbulkan dari anak yang bekerja di bawah umur sangatlah banyak. Antara lain, pertumbuhan fisik anak tersebut dapat terhambat,
Dan yang kedua adalah pertumbuhan emosional, sosial, serta moral juga ikut terhambat. Padahal, setiap manusia pada hakikatnya berhak memperoleh kehidupan yang layak dan memperoleh kesejahteraan lahir dan batin bagi kehidupannya. Hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 28H ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Menurut pendapat saya, masih banyak hak-hak anak yang belum bisa terpenuhi karena masih terdapat anak di bawah umur yang sudah dituntut oleh keadaan ekonomi keluarganya yang terbatas, sehingga membuat anak tersebut bekerja untuk memenuhi kebutuhannya di usianya yang masih belum produktif layaknya seorang pekerja. Setiap anak juga berhak atas perlindungan dari kekerasan manusia yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Tetapi, seorang anak jalanan belum bisa dipastikan mendapatkan hak perlindungan dari kekerasan sepenuhnya karena risiko yang terjadi di jalanan sangat banyak. Hak ini sesuai dengan pasal 28B ayat 2 yang berbunyi, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jadi, hak ini perlu ditingkatkan untuk memenuhi hak asasi manusia terhadap anak. Perlindungan kepada anak juga harus ditingkatkan. Misalnya saja dengan anak jalanan tetap diwajibkan sekolah di pagi hari dan diberi keterampilan. Yang saya bahas kali ini adalah tentang hak kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap orang tua kepada anak-anaknya yang masih berusia dini. Menurut saya, kebutuhan dasar yang harus dipenuhi itu ada 3. Yang pertama adalah kebutuhan dasar ASU, yang kedua adalah kebutuhan dasar ASI, dan yang ketiga adalah kebutuhan dasar ASA. Yang pertama ada kebutuhan dasar ASU, atau bisa disebut juga kebutuhan biomedis, yang meliputi nutrisi dengan gizi yang seimbang, perawatan, kesehatan dasar, serta sandang pangan papan yang layak dan baik. Yang kedua, ada kebutuhan dasar ASI, yaitu kebutuhan emosional yang meliputi hubungan yang erat dan rasa saling percaya antara orang tua dan anaknya, serta kebutuhan stimulasi mental, bermain, dan latihan. Yang ketiga, ada kebutuhan dasar ASA, bisa disebut dengan kebutuhan dasar sekolah, yang meliputi meningkatkan perkembangan mental psikososial anak, seperti kecerdasan, kreativitas, kepribadian, moral, dan etika. Semua kebutuhan itu harus dipenuhi oleh anak-anak yang berusia dini. Orang tua wajib memberi semua kebutuhan dasar itu terhadap anaknya. Nutrisi dengan gizi yang seimbang, perawatan, kesehatan dasar, serta sandang pangan dan papan merupakan hal yang sangat penting dibutuhkan oleh anak-anak usia dini. Tetapi dengan konteks yang kita liput, yaitu anak usia dini yang telah dipekerjakan, mereka tidak menghiraukan apa itu tentang nutrisi dengan gizi yang seimbang, perawatan kesehatan dasar, serta sandang pangan papan yang cukup. Mereka hanya memikirkan bagaimana cara mereka bisa hidup dengan layak. Lalu kebutuhan emosional, kebutuhan yang erat dan rasa saling percaya antara orang tua dengan anak. Mungkin di sini yang benar hubungan antara orang tua dan anak, yaitu hubungan antara orang tua yang anak yang menjurus kepada pendidikan moral, pendidikan etika, dan segala sesuatu yang masih dibutuhkan oleh anak tersebut. Tetapi yang kita dapat di sini, hubungan relasi antara orang tua dan anak hanya menonton kepada apa yang harus dikerjakan oleh anak, yaitu bekerja untuk mencari uang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itulah yang terjadi antara hubungan antara orang tua dan anak. Itu merupakan hubungan yang salah dan tidak sepatutnya terjadi oleh orang tua dan anak. Terus kebutuhan akan stimulasi, yang dimaksud adalah kebutuhan pendidikan. Jika anak itu memang benar-benar fokus pada pendidikan, dia akan mendapatkan kecerdasan dan kreativitas yang bagus. Nah, di sini sangat menyimpang dari kecerdasan dan kreativitas. Karena apa? Anak-anak usia dini yang sudah dituntut untuk bekerja
dia akan memikirkan dua hal, yaitu sekolah dan bekerja. Dia sekolah hanya mungkin mendapatkan nilai baik dan lulus, serta dia harus memikirkan bekerja untuk memenuhi kebutuhan sekolahnya jika orang tua memang belum bisa mencukupi kebutuhan anaknya untuk sekolah. Maka kecerdasan dan kreativitas mereka sangat terhambat karena mereka harus memikirkan bekerja dan sekolah. Serta kepribadian moral dan etika mereka sangat kurang karena memang moral dan etika mereka sangat berpengaruh pada lingkungan mereka sehari-hari. Mereka sehari-hari dihadapkan oleh lingkungan di jalanan, lingkungan yang sangat keras dan tidak cocok pada anak di usia dini, sehingga mereka memiliki etika dan moral yang belum cukup bagus untuk dilihat. Mungkin kebutuhan dasar ini saya akan kaitkan dengan pasal 28C 1, yaitu setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Dengan sepenggal ayat 28C 1 ini, bagaimana mereka bisa mengembangkan diri, sedangkan pemenuhan kebutuhan dasarnya pun salah ataupun memang belum diberikan oleh orang tua. Terus berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan. Mungkin dari anak-anak yang saya liput, mereka semuanya berpendidikan dan masih berpendidikan jenjang SD. Kalau masalah dia mendapatkan pendidikan sih memang dia dapat, tapi kalau memperoleh manfaat dari ilmu tersebut, saya rasa belum, karena dia sedang berpendidikan, tapi dia juga bekerja. Sedangkan manfaat dari anak yang sedang menjalankan pendidikan adalah kreativitas dan kecerdasan yang baik, serta memiliki etika dan moral yang baik juga. Sedangkan itu manfaat dari anak yang berpendidikan, tapi kenyataannya bukan. Anak tersebut justru memiliki etika dan moral yang belum baik, serta kecerdasan dan kreativitasnya yang belum dibilang bagus. Mungkin itu saja sekedar kebutuhan dasar yang mereka belum dapatkan atau mereka sudah dapatkan. Tuntutan ekonomi dalam keluarganya yang semakin meningkat membuat sebagian anak yang hidup di kalangan menengah ke bawah dalam melaksanakan kegiatan sekolah menjadi terganggu. Dikarenakan anak tersebut juga memilih bekerja untuk membantu keuangan keluarga. Finansial bukanlah masalah untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Jika definisi dari pendidikan yang layak adalah mendapatkan satu sarana gedung, bangku, lab, pengajar, buku-buku, dan sebagainya, maka semuanya bisa didapat secara gratis jika telah berusaha keras dengan kreatif. Setiap orang berhak untuk mengembangkan diri dalam hal pendidikan. Keluarga berkewajiban membantu mewujudkan hal ini. Jika keluarga kurang mampu, maka negara berkewajiban membantu mewujudkannya, terutama bagi warga negara yang memiliki kemampuan dan kemauan yang besar. Anak penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah kelompok masyarakat yang memerlukan pembinaan. Oleh karena itu, pemerintah Kota Surabaya membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya yang berada dalam naungan Dinas Sosial Kota Surabaya yang bertugas memberikan pelayanan dan pembinaan bagi anak penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Surabaya. Salah satunya adalah anak jalanan. Anak-anak yang tinggal di tempat ini mayoritas anak-anak jalanan. Di kampung anak negeri ini, anak-anak tinggal dan bermain. Mereka dibina dengan pendekatan yang berbeda. Mereka mendapatkan pembinaan baik formal maupun informal. Selain itu, ada juga pelatihan-pelatihan bakat minat yang disesuaikan, mulai dari musik, melukis, olahraga, hingga wirausaha. Tak jarang, beberapa anak telah menoreh prestasi, mulai dari tingkat regional maupun internasional. Sekian dari kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.